Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novembrina Rama Pramesti Arimurti dengan nomor absen 19 dari kelompok 2 PJBL Praktikum Sistem Informasi Akuntansi akan melanjutkan transaksi pada tanggal 22 hingga tanggal 29 Januari tahun 2024 oleh CV Trijaya. Berikut untuk tanggal 22 Januari 2024, CV Trijaya mengirimkan penawaran penjualan kepada Bank Nusantara dengan rincian barang sebagai berikut: papan nama 10 pieces, ban uang 5 paket, dan 1 paket berisi 50 pieces dengan biaya jasa pembuatan produk sebesar 15.000. Oh, Kita pergi ke laman Accurate Online. Kita pilih tab penjualan. Kita pergi ke penawaran penjualan. Untuk pelanggannya tadi Bank Nusantara. Tanggalnya tanggal 22. Lalu untuk barangnya itu papan nama. Sebanyak 10 pieces. Dan ban uang. Sebanyak 5 paket. Ayo ngomong dek perubahan. Lalu untuk biaya lain-lain kita masuk ke pendapatan lain-lain. Karena tadi ada biaya jasa sebesar 15.000. Kita lanjut. Setelah itu, setelah semua informasi sudah terpenuhi, kita simpan. Baik, untuk selanjutnya kita pergi ke modul lagi. iya. Pada tanggal 23 Januari tahun 2024, perusahaan menerima pesanan penjualan dari penawaran yang sudah dilakukan pada tanggal 22 ini dengan nomor PO sekian. Lalu kita kembali lagi ke laman Accurate. Kita kembali ke laman Accurate, kita ke tab penjualan lagi, kita ke pesanan penjualan. Di pesanan penjualan ini pelanggan kita pilih tadi itu Bank Nusantara. Tanggalnya tanggal 23 Januari 2024. Untuk pesanannya kita ambil dari penawaran itu tadi. Kita ambil di sini. Papan nama dan ban uang ya. Sudah semua, kita lanjutkan. Untuk biaya lain-lainnya sudah benar. Pendapatan lain-lain. Kita lihat informasinya. Untuk nomor PO itu tadi kita lihat pada modul 04889. Kita isi. Lalu untuk tanggal pengiriman kita buat jadi tanggal 24 saja. Lalu untuk pengiriman masih belum ada informasi lagi. Untuk info tambahnya FOB juga tidak ada. Untuk alamat juga tidak ada. Setelah semuanya terisi, kita simpan. Setelah itu kita kembali lagi ke modul. Untuk tanggal 24 Januari 2024, perusahaan mengirimkan barang kepada Bank Nusantara
Nah, ini untuk pengiriman barangnya. Atas pesanan penjualan pada tanggal 22 Januari 2024, barang dikeluarkan dari gudang store dan pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Namun, untuk barang yang dikirimkan hanya sebagian dengan informasi, yaitu sebagai berikut. Yang dikirimkan hanya papan sebanyak 10 pieces. Kita kembali ke laman Accurate. Kita ke tab penjualan di fitur pengiriman pesanan. Di fitur pengiriman pesanan ini, kita untuk pelanggannya kita isi Bank Nusantara. Terus untuk tanggalnya tanggal 24 Januari 2024. Untuk pengiriman. Oh, untuk pesanannya kita ambil terlebih dahulu dari pesan. Dengan nomor PO sekian. Baik, berikut untuk nomornya dan barang-barangnya yaitu ada papan nama dan ban uang. Untuk ban uang kita hilangi centangnya. Dan hanya tersisa papan nama dan berikut untuk bahan-bahan dari papan namanya. Lalu kita lanjutkan. Untuk pengiriman, untuk gudangnya kita keluarkan dari store. Lalu untuk pengiriman kita pilih mobil box karena dikirim dari mobil box. Untuk info lainnya sudah tidak ada, untuk alamat tidak ada, keterangan tidak ada, untuk FUV juga tidak ada. Maka bisa kita lanjut. Berikut untuk daftarnya. Kita lihat sudah dikirim statusnya. Berikut untuk rincian jurnal. Barang terkirim 224.000 dan persediaan barang dagangnya dikredit 224.000. Setelah itu kita close dan kita kembali ke modul. Kita kembali ke modul dan pada saat tanggal 24 Januari juga itu perusahaan mengirim sisa barang kepada Bank Nusantara atas pesanan penjualan pada tanggal 22. Barang dikeluarkan dari gudang, store, dan pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Jadi tetap ya, kita kembali lagi ke tab penjualan, ke pengiriman pesanan, lalu kemudian pelanggannya adalah Bank Nusantara. Untuk pesanannya kita ambil dari sini. Ban uang semuanya sudah tercentang, juga kita lanjut. Lalu pengiriman kita pilih, cari ini mobil box. Oh ya, hampir lupa untuk tanggalnya, kita ubah jadi 24 Januari 2024. Untuk gudangnya kita pilih store. Lalu untuk informasi yang lain, sama seperti tadi, sudah tidak ada yang perlu diisi, maka kita simpan. Kita lihat pada daftar pesanan yang barusan juga sudah dikirim, maka kita lihat rinciannya, ban uang, dan kita lihat rincian jurnalnya. Ban uang sebanyak 25.800 di debit dan juga untuk barang terkirim dan persediaan barang dagang kredit 25.800. Baik, kalau seperti itu bisa kita close dan kita kembali ke modul. Untuk tanggal 25 Januari, perusahaan melakukan penagihan kepada Bank Nusantara atas pengiriman pesanan pada tanggal 24, mohon maaf ini ada kesalahan ketik, pada tanggal 24 Januari, dan langsung menerima pelunasan dari Bank BRI. Mohon maaf ini Bank Nusantara, tapi menggunakan untuk
untuk pelunasannya melakukan dari Bank BRI seperti itu. Kembali ke laman Accurate. Lalu kita ke tab penjualan. Lalu kita ke faktur penjualan. Tab penjualan, kita ke faktur penjualan. Pelanggannya adalah Bank Nusantara. Tanggalnya sendiri adalah tanggal 25 Januari 2024. Lalu kita ambil dari pengiriman. Karena tadi pengirimannya dilakukan 2 kali, jadi kita pilih 2 pengiriman ya. Ini untuk papan nama, dan kita klik lagi, search. Kita ambil yang ban uang juga. Yang 0005 adalah papan nama, dan 0006 adalah ban. Kita lihat apakah benar. Oh iya, sudah. Kita lanjutkan. Untuk info lainnya, nomor PO sudah benar. Tanggal faktur pajaknya berikut. Lalu FOB sudah. Untuk alamat tadi tidak ada keterangan apapun. Dan kita untuk pendapatan lain-lain juga sudah benar. 15.000. Maka kita bisa simpan. Lalu kita kembali ke modul. Langsung menerima pelunasan dari Bank Nusantara melalui Bank BRI. Berarti kita masuk ke daftar faktur penjualan tadi. Kita klik untuk yang Bank Nusantara. Lalu kita bisa langsung pencet proses pembayaran. Untuk proses pembayaran sendiri untuk banknya tadi melalui Bank BRI. Lalu kita cari yang lain. Karena tidak ada keterangan tunai, maka kita asumsikan saja sebagai transfer bank. Berikut. Lalu untuk nilai pembayaran, kita hitung sebanyak 457.350 dan tanggal bayarnya adalah tanggal 25 Januari 2020. Untuk klien dari Bank Nusantara, dan apabila semuanya sudah selesai, maka kita bisa simpan. Kita lihat pada daftar. Kita lihat rincian jurnalnya. Bank BRI di debit 457.000 dan juga piutang usaha yaitu sekitar di kredit 457.350. Untuk faktur penjualan tadi juga bisa dilihat untuk rincian jurnalnya. Ini sudah ada keterangan lunas ya. Lalu kita lihat rincian jurnal. Untuk piutang usaha sebesar 457.000, PPN keluaran 42.350, penjualan sebesar 385.000, pendapatan lain-lain 30.000, beban pokok penjualan 224.000 dan juga beban pokok penjualan adalah 25.800. Kita bisa close. Nah, sudah lunas. Lalu kita kembali ke modul.
Pada tanggal 25 Januari kita lanjutkan. Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada Pelita Tinta dan Jaya Kertas dengan daftar sebagai berikut. Untuk pelita tinta yaitu tinta black atau tinta hitam sebanyak 3.000 mili atau 3 kilo. Untuk harga satuannya sendiri itu Rp125. Lalu untuk pesanan kepada Jaya Kertas itu adalah hanya kertas NCR, yaitu adalah satu rim sebesar 500 pieces. Untuk harga satuannya Rp150. Maka untuk ini kita kembali ke laman Accurate. Kita kembali ke laman Accurate ke tab pembelian. Masuk ke pesanan pembelian. Kita cari pemasok yang pertama tadi adalah Pelita Tinta. Untuk tanggalnya sendiri 25 Januari 2024. Untuk barang yaitu adalah tinta black. Tinta black tadi adalah sekitar 3.000 mili. Untuk harga satuannya adalah Rp125. Untuk gudang tadi masih belum ada keterangan gudangnya apa, jadi kita lanjut. Untuk info lainnya, alamat adalah Janti Barat nomor 20 di Sukun, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lalu tanggal pengiriman kita harapkan juga sama, kita buat sama aja tanggal 25 Januari 2024. Pengirimannya belum ada info tadi, untuk biaya lain-lain juga tidak ada. Jadi kita bisa simpan. Lalu ada lagi Jaya Kertas. Untuk pemasok Jaya Kertas, tanggalnya sama. Tanggalnya sama yaitu 25 Januari 2024. Untuk barangnya adalah kertas NCR. Kertas NCR sebanyak 500 pieces atau satu rim ya. Lalu untuk harganya tadi sekitar Rp150. Kita lanjut. Setelah itu alamat kirimnya kita isi dan tanggal pengiriman kita buat sama tanggal 25 Januari 2024. Pengirimannya dan info lainnya tidak ada dan biaya lain tidak ada, kita simpan. Kita lihat di daftar, kedua-duanya statusnya menunggu diproses. Maka kita kembali ke modul. Pada tanggal 25 Januari juga perusahaan menerima barang yang dipesan dari Pelita Tinta ternyata, yaitu untuk daftar barang yang diterima sebesar sebagai berikut. Tinta black sekian, dan dimasukkan ke dalam gudang store, nomor surat jalan sekian, dan barang dikirimkan melakukan pengiriman dengan mobil box. Untuk itu kita ke tab pembelian, kita buka pada penerimaan barang. Lalu pemasoknya kita isi dari Pelita Tinta. Sesuai informasi itu tadi, tanggalnya tanggal 25 Januari 2024. Nomor terima atau nomor surat jalannya yaitu 6403. Lalu untuk barangnya kita bisa ambil di pesanan. Kita search. Ini. Kita lanjut. Sesuai informasi, tinta black sebanyak 300 mili. Lalu kita lihat tanggal pengiriman. Pengirimannya ini menggunakan mobil box. Kita klik untuk barangnya. Gudangnya sudah benar. Masuk ke gudang store. Lalu kita bisa simpan.
transaksi selanjutnya, tanggal 25 juga perusahaan juga ternyata menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan pada PO di Jaya Kertas. Berikut untuk barangnya. Itu artinya kita langsung ke faktur pembelian yang berada di tab pembelian. Kita masuk ke faktur. Kita masuk ke faktur, lalu kita pemasoknya pilih Jaya Kertas. Untuk tanggalnya tanggal 25 Januari 2024. Lalu kita ambil pesanan kertas NCR sebanyak 500 pieces. Kita lihat info lain-lain. Untuk nomor fakturnya sendiri kita lihat pada modul INV strip Jaya /030. NV strip Jaya /030. Untuk alamatnya kita isi Jalan Janti Barat. Untuk tanggal faktur, tanggal pengiriman, dan pengirimannya dilakukan menggunakan mobil box. Untuk biaya lain-lain tidak ada. Kita kembali ke sini dan kita lihat apakah gudangnya sudah benar. Baik, gudangnya sudah benar, berada di gudang store ya. Lanjut kita simpan. Setelah kita simpan, kita lihat kembali ke modul. Pada tanggal 26, perusahaan menerima tagihan dari Pelita Tinta atas penerimaan barang tanggal 25 Januari dengan nomor faktur seperti demikian, Pelita 018. Untuk barang yang dibeli kemudian dikirim menggunakan vendor jasa angkut JNX Express, yaitu kita harus membuat vendor baru nantinya. Tetapi hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan, sehingga perusahaan membuat asumsi bahwa biaya angkut tersebut yaitu sebesar 300.000. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke JNX Express. Untuk itu kita kembali ke Accurate. Kita close dulu. Kita ke pembelian. Lalu pilih fitur pemasok. Namanya tadi adalah JNX Express. Kita bikin pemasok baru. Lalu untuk kontak, pembelian, pajak, saldo utang, dan lain-lain. Tidak ada informasi lebih, jadi kita bisa langsung simpan. Lalu kita kembali ke pembelian. Kita masuk ke faktur pembelian. Kita masuk ke faktur pembelian. Kita pilih pemasoknya Pelita Tinta. Tanggalnya adalah tanggal 25 Januari 2024. Mohon maaf untuk tanggalnya tanggal 26. Kita ambil dari penerimaan. Lanjut, benar. Untuk nomor fakturnya sendiri, Pelita strip 018. Alamatnya alamat ini. Tanggal faktur pajak tanggal 26. Dan ini. Untuk
biaya lain-lain, kita masukkan akun perkiraan yaitu biaya angkut pembelian. Kita alokasikan ke barang sebesar 300.000. Lalu untuk pemasoknya JNX Express. Kita lanjut. Setelah itu, setelah semua informasi sudah selesai, kita bisa simpan. Kita kembali ke modul. Lalu pada tanggal 26 Januari 2024, perusahaan menerima tagihan dari JNX Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan di Pelita Tinta. Pada transaksi sebelumnya, nomor faktur pembelian dari angkutan umum adalah AU sekian, lalu untuk nilai yang ternyata ditagihkan adalah 250.000. Jadi kita masuk kembali ke accurate, kita ke pembelian, dan di faktur pembelian ini pemasoknya kita tulis JNX Express. Tanggalnya tanggal 26. Lalu kita ambil biaya barang per pemasok. Oh, mohon maaf, kita ambil biayanya yaitu biaya pembelian sebesar 300.000. Lalu untuk beban angkut pembelian di biaya lain-lain kita ubah di sini sebesar 250.000. Kita lanjutkan. Setelah itu, nomor fakturnya sendiri adalah AU 8225. Untuk tanggal pengiriman sendiri, ini kita ubah sesuai dengan tanggal hari itu, yaitu tanggal 26 Januari 2024. Untuk pengirimannya, informasi lainnya sudah tidak ada, jadi kita bisa simpan. Kita bisa lihat di daftar. Berikut untuk belum lunas ya. Kita bisa lihat rincian jurnal. Beban angkut pembelian yaitu sebesar 300.000. Kemudian hutang usaha yaitu 250 dan beban pokok penjualan adalah 50.000. Kita bisa kembali di daftar dan melihat untuk rincian jurnalnya punyanya Pelita Tinta tadi. Berikut untuk Pelita Tinta ya. Utang pembelian yang belum ditagih sebesar 675.000. Beban angkut pembeliannya adalah sekitar 300.000. PPN masukan adalah 41.250 dan hutang usahanya adalah 416.250. Bisa kita close. Lalu kita kembali ke modul. Karena ini kita ditagih pada tanggal 26 Januari, itu artinya kita langsung membayar sebanyak 250.000. Berarti karena berada di pembayaran pembelian, maka kita langsung bayar pada saat hari itu juga. Maka kita kembali ke faktur pembelian ke daftarnya ini. Kita klik di daftar ini, yang JNX Express paling atas sendiri. Lalu kita langsung bisa proses pembayaran. Di pembayaran pembelian ini, untuk banknya kita pilih saja, karena tidak ada keterangan bank ataupun apa itu tadi, kita pilih
kita asumsikan pembayaran melalui kas. Maka untuk nilai pembayarannya sebesar 250, tanggal bayarnya tanggal 26. Dan untuk informasi lain-lain dibayar tunai ya, tidak ada keterangan transfer melalui bank atau dan lain sebagainya, maka kita bisa simpan. Kita lihat di daftar, kita lihat pada rincian jurnal, utang usaha sebesar 250.000 di debit, lalu kas kredit sebesar 250. Setelah itu kita kembali ke modul. Di modul kita lanjut pada tanggal 26 Januari tahun 2024, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan daftar barang sebagai berikut ya, kertas karton 100 pieces, harga sekian, logam stainless 20 pieces dengan harga 18.000, plastik Indian UV 50 dengan harga 2.000. Untuk itu, maka ada info yaitu barang dimasukkan ke gudang store dan faktur pembelian sebagai berikut. Berarti kita langsung masuk ke tab pembelian. Kita close. Kita masuk ke tab pembelian, menuju fitur faktur pembelian. Kita cari pemasoknya, tadi adalah pemasok umum. Tanggalnya tanggal 26 Januari 2024. Barang atau jasanya tadi ada 3, yaitu adalah kertas karton logam stainless sama plastik Indian UV. Untuk kertas kartonnya 100 pieces dengan harga 2.000. Gudangnya tidak ada informasi apa-apa, jadi kita gudang store tetap saja ya, karena di CV Trijaya gudangnya hanyalah gudang store, jadi kita biarkan saja. Lalu kita cari informasi lain-lain. Kita isi alamat. Untuk nomor fakturnya sendiri, nomor 03562. 03562. Gunggung, lalu untuk tanggal pengiriman kita samakan saja ya, tanggal 26. Untuk informasi pengiriman, info tambahannya masih tidak ada, sehingga kita bisa cari barang yang lain, yaitu selain kertas karton, logam stainless sebanyak 20, harga 18. Kalau sudah, berarti sekitar 360, kita lanjut. Lalu untuk barangnya tadi ada plastik Indian UV. Sebanyak 50, harganya 2.000. Untuk gudangnya tadi sudah benar ya, di modul tertuliskan gudang store, jadi semua barang sudah masuknya ke gudang store semua. Kita lanjutkan, kita cek kembali untuk info tambahannya sudah benar semua. Setelah itu bisa kita simpan. Baik, untuk pemasok umum transaksi pada tanggal 26 Januari 2024, di faktur pembelian ini kita melakukan transaksi kertas karton, logam stainless, dan Indian UV ini, kita bisa langsung proses pembayaran. Untuk berdasarkan modul tadi, proses pembayarannya dilakukan secara tunai ya.
dilakukan secara tunai, tidak ada keterangan menggunakan bank BRI atau lain sebagainya, maka kita asumsikan menggunakan uang kas saja. Kita pilih untuk ini, kita pakai uang kas. Untuk nilai pembayaran kita hitung, sekian. Untuk metode bayarnya adalah tunai. Tanggal bayarnya adalah tanggal sama seperti transaksinya, yaitu 26 Januari. Setelah informasinya lengkap semua, baru kita klik simpan. Kita lihat untuk rincian jurnalnya. Mohon maaf, salah. Transaksi. Kita kembali ke daftar, kita lihat pemasok umum rincian jurnalnya. Utang usaha 732.600 dan kas kredit 732.600. Jika sudah, maka kita bisa close. Seperti itu. Kita kembali ke modul. Pada tanggal 27, perusahaan membuat PO kepada pelita tinta dengan daftar barang sebagai berikut, yaitu tinta cyan, magenta, dan yellow. Untuk cyan yaitu 3 kilo 3.000 mili, magenta 2.000 mili, yellow 2.500, dengan tanggal diharapkan diterima yaitu tanggal 28 Januari 2024, dan perusahaan memberikan DP sebesar 600.000 dibayarkan melalui BRI, transfer BRI, dan nomor faktur berikut. Berarti kita ke tab pembelian, kita ke pesanan pembelian, kita pilih pemasok pelita tinta, tanggalnya adalah tanggal 27, untuk warnanya adalah cyan, tadi 3.000 mili, harganya tadi itu sekitar 140 rupiah. 140 rupiah, klik. Untuk gudangnya apakah ada informasi tadi? Gudang masih belum ada informasi, jadi kita biarkan saja kosong, kita lanjut. Setelah cyan ada magenta. Magenta dengan kuantitas 2.000 mili. Untuk harganya sendiri 130 rupiah. Lalu untuk gudang kita kosongi, tidak ada informasi lagi. Lalu kita cari yellow. Untuk yellow tadi 2.500 mili, dan untuk harganya sendiri 130 rupiah. Sudah, gudang kosong, lalu kita lanjutkan. Kita lihat untuk info lainnya, alamat kita isi Janti Barat, tanggal pengiriman adalah tanggal 28 Januari 2024. Untuk pengiriman masih belum ada informasi, lalu untuk biaya lain juga masih belum ada. Kita bisa langsung simpan atau proses. Kita proses karena tadi ada DP, kita proses uang muka.
Kita proses uang muka pada tanggal 27. Mohon maaf, saya izin berhenti terlebih dahulu karena ada azan maghrib. Baik, kita lanjutkan ke uang muka pembelian. Di uang muka pembelian ini untuk tanggalnya tadi adalah tanggal 27 Januari 2024. Untuk nomor PO-nya sekian dan uang mukanya kita ubah jadi 600.000. Faktur pajak untuk nomor faktur pajak 09976. Kosong 9976. Jika sudah, kita bisa langsung proses ke pembayaran. Sambil menunggu, kita masuk ke pembayaran pembelian. Di sini untuk banknya kita pilih karena transfer banknya BRI. Untuk transfer bank BRI benar sebanyak 600.000. Kita hitung nilai pembayaran. Untuk tanggal bayarnya kita ubah menjadi tanggal 27 Januari 2024. Metode pembayarannya yaitu adalah transfer. Untuk rekening bank tidak ada informasi tambahan tadi, jadi sudah bisa kita langsung simpan. Setelah itu kita beralih ke transaksi pada tanggal 28 Januari. Perusahaan menerima barang yang dipesan pada tanggal 27 Januari dari Pelita Tita, tetapi barangnya yang dikirim cuma sebagian. Karena itu tadi kita DP ya. Sebelum itu kita masuk ke daftar terlebih dahulu, kita lihat untuk rinciannya. Kita bisa lihat untuk rincian jurnalnya juga. Hutang usaha sebesar 600.000, lalu untuk Bank BRI dikredit sebesar juga 600.000. Setelah itu kita close semuanya. Kita berlanjut karena ini penerimaan barang, jadi kita masuk ke fitur penerimaan barang di tab pembelian. Terima barangnya. Kita terima dari Pelita Tinta. Untuk tanggalnya sendiri yaitu tadi adalah tanggal 28 Januari. Nomor terima atau surat jalannya yaitu adalah 6679. Kita ambil dari pesanan. Untuk barangnya tadi adalah tinta cyan dan magenta. Cyan dan magenta. Jadi yellow-nya masih belum dikirim. Kita lanjutkan. Kita cari informasi lainnya untuk alamat, tanggal kirim, untuk pengirimannya tadi. Apakah ada detailnya atau rinciannya?
Oh ya, informasinya pengiriman dilakukan menggunakan mobil box, jadi kita melakukan pengiriman dengan menggunakan mobil box. Setelah semuanya benar, kita bisa langsung simpan, lalu kita bisa kembali ke modul. Untuk di tanggal 28 Januari juga, perusahaan menerima sisa barang yang dipesan pelita tinta. Berikut untuk rinciannya. Jadi, habis ini dikirim terlebih dahulu, yellow-nya juga menyusul dengan nomor surat jalan sekian, pengiriman juga menggunakan mobil box. Jadi tetap berada di penerimaan barang, kita cari pemasoknya adalah pelita tinta. Untuk tanggalnya 28 Januari 2024, nomor terimanya tadi adalah 5587. Untuk pesanan kita ambil dari sini, dari pesanan, kita cari dengan nomor PO sekian adalah tinta yellow. Setelah benar, kita lanjutkan, kita isi informasi selanjutnya, dan pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Setelah itu, setelah semuanya terisi dengan benar, bisa kita simpan. Lalu kita kembali ke modul kembali. Dan pada tanggal 29 Januari, perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari pelita tinta pada transaksi pengiriman barang tanggal 28 Januari. Perusahaan melakukan pembayaran secara tunai kali ini dengan nomor faktur sekian. Jadi kita ke tab pembelian, kita ke faktur pembelian, kita pilih pemasoknya pelita tinta, tanggalnya adalah tanggal 29, kita ambil dari penerimaan, yaitu dua transaksi ini. Pertama, tinta yellow dan juga tinta cyan dan magenta. Kita lanjutkan. Lalu ini adalah rincian uang muka yang tadi sudah dibayarkan. Kita masukkan nomor fakturnya. Nomor fakturnya INV strip pelita /129. INV strip pelita /129. Kita cek kembali di modul apakah benar. Ya, sudah benar. Sudah benar. Untuk alamat kita isi ya. Walaupun tidak ada keterangan nggak apa-apa. Ini tadi ya nggak ada keterangan untuk wajib juga. Jadi terserah nanti mau diisi atau tidak. Tapi ini saya isi. Lalu untuk tanggal faktur pajak sudah benar, tanggal penerimaan sudah benar. Untuk biaya lain-lainnya tidak ada. Jika sudah, kita bisa langsung ambil ke proses pembayaran. Kita masuk di pembayaran pembelian. Untuk banknya tadi kita pilih kas ya. Karena tidak ada keterangan dari bank mana, jadi kita pilih kas saja. Kita hitung nilai pembayarannya sebesar 515 untuk tanggal bayarnya tadi adalah tanggal 29 Januari. Lalu kita lihat rincian info lainnya. Metode pembayaran adalah tunai. Setelah semuanya sudah terisi, dan untuk nominalnya juga sudah benar, maka kita bisa langsung klik simpan. Untuk rincian jurnalnya bisa kita lihat pada daftar, kita cek.
di sini. Untuk rincian jurnal hutang usaha sudah dilihat ya, dibayarkan hutang usaha sebesar 515.550, lalu untuk kreditnya itu ada di kas sebanyak 515.550. Lalu kita kembali ke modul. Dan sudah sampai di sini terlebih dahulu. Untuk transaksi pada tanggal 29 sampai 31 Januari 2024 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari presentasi dan penjelasan dari saya mengenai transaksi tanggal 22 hingga tanggal 29 Januari 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.